Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita hakikat tentang ilmu pengetahuan, yang mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita yang eh, yang merupakan bagian dari kelanjutan materi pertemuan minggu lalu dengan topik materi The Enduring Argument for Local Economic Development Planning. Tentunya materi ini yang berarti bahwa sebuah argumen abadi untuk perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Mengapa kita butuh argumen yang abadi atau argumen yang pasti, bahwa karena memang perekonomian lokal ini suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Nah, terkhusus hari ini yang kelanjutan dari poin C dan D dari poin-poin sebelumnya. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas poin C, yaitu people and place left out the new economy. Dengan artian bahwa orang-orang dan lokasi tempat itu keluar dan menuju ke left out, menuju ke perekonomian yang baru. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas di sini nantinya. Salah satu yang pertama adalah growing incomes and earning inequality. Nah, yang lain kita akan bahas adalah ini semua, growing rational inequality, the working poor, the declining in good job, the rise of the foreign superpopulation, Parisian population, growing spatial inequality, increasing metropolitan inequality, increasing rural inequality, shaping global warming, the US economic engine. Nah, adik-adik sekalian, materi ini merupakan materi yang disadur dari sebuah buku dari Edward Blakely, Nancy Greenlake, yaitu Planning Local Economic Development. Jadi yang akan kita bahas ini yang merupakan bagian komparasi atau bagian yang dikaji bersama dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat. Mengapa kita menjadikan ini sebagai rujukan? Karena perekonomian Amerika Serikat adalah cerminan perekonomian sebuah negara-negara lain. Maksudnya adalah di Amerika dibahas semua bagaimana perekonomian negara-negara lain. Makanya pengambilan kebijakan di Amerika pengambilan kebijakan di Amerika sangat mempengaruhi perekonomian di daerah-daerah yang lain. Maka tentunya apa yang dipelajari di Amerika adalah pembelajaran tentang dunia, bukan lagi skala tentang Amerika. Tetapi bagaimanapun kasus yang terjadi di Amerika tidak bisa dianggap bahwa mereka telah final, mereka telah memiliki teori ekonomi yang jauh lebih baik dan sangat mapan, sehingga tidak ada kemiskinan, tidak ada inequality dan sebagainya di sana. Tetap saja ada keadaan seperti itu. Sebagaimana kita ketahui apa yang dilakukan oleh Donald Trump dalam hal American First, Make America Great Again, itu merupakan kampanye-kampanye ingin menjadikan Amerika betul-betul sebagai sentral. Nah, oke, kita fokus pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama adalah growing income dan earning inequality. Bahwa artinya dalam hal ini peningkatan pendapatan atau peningkatan pertumbuhan itu belum tentu belum tentu diikuti oleh inequality atau ketimpangan. Jadi ketidaktimpangan. Jadi peningkatan pendapatan akan diikuti oleh ketimpangan. Misalnya seperti ini. Nah, apakah misalnya kalau labor naik, produksi naik, economic growth naik, itu akan menyebabkan wage naik.
Dalam arti ini, apakah kalau misalnya jumlah tenaga kerja, produksi meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, apakah pendapatan itu, apakah upah akan naik? Itu belum tentu. Karena bisa saja peningkatan pendapatan, misalnya peningkatan produksi dan sebagainya, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan wage itu tetap berada pada tempatnya. Nah, namun hal yang pasti yang mesti kita lihat, misalnya pertumbuhan ekonomi naik, penyerapan tenaga kerja, produksi naik. Tetapi yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah kelompok-kelompok usaha tertentu. Maka ketika kelompok-kelompok usaha tertentu yang banyak mendapatkan keuntungan, maka tentunya yang miskin boleh dikatakan dia akan semakin miskin karena dia tidak punya sumber daya yang kuat untuk bisa menandingi uh, seseorang atau menandingi korporasi yang memiliki kekuatan modal yang kuat. Hal itu bisa dilihat misalnya bagaimana minimarket yang ada hari ini, bahwa kelompok-kelompok usaha kecil itu tidak mampu bisa seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pengusaha besar. Maka dari itu kita bisa memastikan atau kita bisa menyatakan bahwa di mana pertumbuhan ekonomi bertumbuh dengan baik, itu tentunya belum tentu diikuti oleh pertumbuhan pertumbuhan keadilan, atau dalam hal ini pemerataan. Yang paling muncul adalah pertumbuhan ketimpangan. Mengapa demikian? Karena memang dalam rumus pertumbuhan ekonomi yang kita hitung adalah growth-nya, pertumbuhannya, bukan pada proses inputnya atau siapa yang berkontribusi untuk meningkatkan output itu sendiri. Maka tak heran kalau misalnya tahun 2002 ini kita lihat bagaimana 20% populasi, misalnya 20% populasi yang menguasai 50% saham, maksudnya 50% dari perekonomian di suatu negara, dan 80% populasi juga menguasai 50%. Artinya apa? Jika dilihat misalnya dengan jumlah penduduk 270 juta, berarti ada kurang lebih sekitaran 50 juta itu sama hartanya dengan penduduk 200 juta. Jadi harta 200 juta dengan 220 juta dan 50 juta penduduk itu sama, 50-50%. Artinya apa? Orang yang sudah terlanjur kaya tetap menjadi orang kaya untuk waktu yang lama. Nah, ini mungkin kita bisa melihat bahwa peningkatan pertumbuhan tersebut itu tidak selamanya diikuti oleh pemerataan. Maka dari itu selalu ada namanya peningkatan pertumbuhan justru menyebabkan ketimpangan semakin tinggi. Nah, tentunya yang diharapkan adalah bagaimana ketimpangan itu bisa direduksi, atau dengan kata lain, bagaimana kita menjadikan income ini betul-betul itu merata. Dalam hal ini dibutuhkan polisi yang cukup baik untuk bisa meningkatkan pemerataan perekonomian. Nah, ini sebagai contoh. Bagaimana mungkin kita bisa lihat sebagai contoh kasus di Indonesia yang paling sering disebut adalah tentang 9 naga itu sendiri. Nah, di sini saya coba perlihatkan bahwa di Indonesia yang sering disebut adalah sekelompok orang tertentu yang menguasai perbankan, kemudian menguasai produksi makanan dari hulu sampai ke hilir, yang menguasai sawit, minyak goreng dan sebagainya, yang menguasai Indomie dan sebagainya. Semua itu hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, dan tentunya penguasaan itu dikuasai oleh mereka. Nah, tetapi misalnya kita lihat bahwa apa yang terjadi misalnya di Indonesia. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi begitu besar. Tetapi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi kita itu selalu berada pada peringkat tidak jauh dari Cina. Kita Indonesia, Cina, India dan
apa ya, maksudnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak jauh dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya seperti India dan Cina. Nah, tentunya dalam hal pemerataan ini untuk kasus di Indonesia diharapkan bahwa suatu saat Indonesia bisa menjadi negara untuk semua, negara untuk bagi rakyat miskin dan negara untuk para pemodal yang memiliki modal yang banyak. Nah, hal yang kita bisa lihat misalnya bagaimana pertumbuhan ekspor Indonesia dalam hal ini dilihat bahwa salah satu ekspor tertinggi itu dari Sulawesi, misalnya tahun 2017 itu di Sulawesi ekspornya tinggi, persentase ekspornya tinggi, triwulan 4 2017. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi wilayah misalnya tahun 2017 ini, kita lihat bahwa Sulawesi Selatan itu bertumbuh sekitar 7%. Nah, tentunya apakah pertumbuhan 7% tersebut membawa implikasi yang baik kepada masyarakat miskin atau tidak? Nah, diharapkan tentunya adalah dia mampu membawa implikasi terhadap masyarakat miskin. Bagaimana dengan tingkat pengangguran terbuka? Kita lihat bahwa ternyata tingkat pengangguran itu ada di Pulau Sumatera yang tertinggi, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi mengalami penurunan, semua rata-rata mengalami penurunan. Artinya, kalau kita lihat bahwa penurunan pengangguran itu adalah kinerja perekonomian yang baik, karena diharapkan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, misalnya di Kalimantan, peningkatan itu tentunya akan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau dalam hal ini peningkatan perusahaan yang menyebabkan pengangguran menurun dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa sebenarnya dikorelasikan dengan misalnya di Pulau Kalimantan, kita lihat Kalimantan mengalami pertumbuhan yang sangat baik dan kita lihat pula dia mengalami penurunan pengangguran. Hal yang sama misalnya, hal yang berbeda misalnya di Sulawesi. Di Sulawesi ini ketika terjadi penurunan pertumbuhan, maka terjadi pengangguran mengalami peningkatan. Maka hal ini betul-betul sesuai dengan teori. Hal yang sama juga di Sumatera. Di Sumatera itu mengalami pertumbuhan, maka pengangguran mengalami penurunan. Hal ini kita bisa lihat grafiknya, saudara adik-adik sekalian. Ini mengalami peningkatan, hal ini mengalami penurunan. Ini adalah sebuah analisis tentang pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran itu sendiri. Nah, tetapi kita lihat pertumbuhan ekonomi di sini bagaimana efeknya terhadap persentase penduduk miskin. Kita contoh sampel adalah Sulawesi, ya. Sulawesi Utara misalnya seperti apa? Sulawesi secara umum kita melihat mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun. Bagaimana Sulawesi secara umum? Sulawesi Utara di sini tetap mengalami penurunan. Sulawesi Tengah datar, ini semua tetap mengalami penurunan kemiskinan. Nah, tentunya ini antara pertumbuhan ekonomi sebagai kesimpulan di growing income ini, di mana ada pertumbuhan ekonomi, pasti di situ ada namanya inequality, atau dalam hal ini peningkatan kesenjangan. Nah, ini adik-adik saya kira sudah saya jelaskan tadi di atas hal-hal ini. Maka, nah ini sebelumnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan wilayah, ini khususnya Sulawesi, tingkat pengangguran terbukanya yang paling banyak itu di Gorontalo, tingkat pengangguran terbanyak. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan itu cukup sedikit, dan Sulawesi Tengah cukup banyak juga. Nah, kita lanjut pada poin kedua. Ini kasus-kasus tentang apa yang terjadi misalnya di Amerika, growing racial inequality. Jadi peningkatan peningkatan ketimpangan gara-gara pengaruh ras. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini bukan soal MIT ya, mohon maaf. Jadi kita bisa dilihat di sini adik-adik sekalian bahwa misalnya kita lihat
dari tahun ke tahun ya, apa yang terjadi di Amerika, dan sampai hari ini tentang white apa eh, black skin dan white skin di Amerika itu tetap menjadi suatu hal yang turun temurun, walaupun dicoba untuk bisa direduksi atas rasisme itu, tetapi sangat susah untuk direduksi sampai hari ini. Seperti yang kita lihat hari ini, baru-baru ada Floyd yang meninggal dunia dari ras kulit hitam pada saat demonstrasi. Nah, kita kembali ke sini. Ini ketimpangan pendapatan yang dilihat dari sisi apa ya? Yang dilihat dari sisi ras. Jadi growing racial inequality. Pendapatan rumah tangga orang-orang kulit putih itu di Amerika bisa dilihat bahwa eh, rata-rata pendapatan rumah tangga itu kelompok white itu misalnya pada tahun 2006 itu sedikit mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga per kapitanya. Tetapi dari sini juga kita lihat bahwa secara umum semua ras eh, semua ras rata-rata pendapatan per kapita pendapatan rumah tangga itu sekitar $47.530 dan meningkat menjadi misalnya menjadi $48.201. Nah, kita lihat bagaimana dengan perbedaan antara beberapa ras di Amerika. Nah, data ini memperlihatkan yang merupakan buku dari isian dari sebuah buku Local Economic Planning ini. Dia menjelaskan bahwa kita bisa di sini jelaskan bahwa eh, pendapatan Asia itu orang-orang Asia justru memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan bangsa kulit putih atau dalam hal ini bangsa Amerika. Hal itu disebabkan karena kreativitas dan kemungkinan juga bahwa orang-orang Asia ini mencoba menjadi sesuatu yang sangat penting di Amerika sehingga bisa mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, tentunya kemudian yang kedua ada Hispanic dan yang ketiga Hispanic ini adalah bangsa Spanyol yang ke Amerika. Dan yang keempat adalah Black atau dalam hal ini uh, dalam hal ini Black itu bangsa Afrika dan bangsa-bangsa yang berkulit hitam. Bagaimana dengan rate poverty? Dilihat bahwa apa yang terjadi di Amerika, kita menyatakan bahwa rate kemiskinan tertinggi itu diraih oleh Black atau dalam hal ini bangsa kulit hitam, kemudian bangsa Hispanik, kemudian setelah itu Asia, bangsa Asia dan kulit putih. Jadi bangsa Asia dan kulit putih bangsa Asia ini saat ini tidak bisa lagi diremehkan karena mereka kadang jauh lebih baik dibandingkan dengan bangsa Amerika sendiri dalam hal ini. Nah, tentunya yang paling dimarginalkan biasanya adalah bangsa kulit hitam itu sendiri. Nah, termasuk setelah bangsa kulit hitam adalah Hispanik yang merupakan keturunan dari bangsa Spain. Nah, bagaimana dengan kita, misalnya di Indonesia, bagaimana produk domestik bruto kita? Dari tahun ke tahun, PDB mengalami peningkatan yang terus-menerus. Misalnya sejak tahun 99 sampai 2017 dan sampai hari ini juga semakin meningkat PDB-nya. Pendapatan per kapita Indonesia, produk domestik bruto 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 13.588 triliun dengan jumlah penduduk 261,8 juta jiwa. Artinya kita lihat di sini adalah 13.000 ini dibagi 281 juta sama dengan 51 ribu atau dengan ya 51 juta ya. 13.000 triliun 281 juta. Jadi sekitaran 51 juta.
atau sama dengan 3.876 atau naik 8,1 itu sebelumnya. Jadi ini dilihat bahwa sekarang untuk misalnya tahun 2017 itu 51 juta 5 sama dengan 51 juta untuk PDB kita, bukan pendapatan per kapita kita, atau hanya sekitar 47 juta per tahun. Itu untuk pendapatan per kapita kita dalam hal ini untuk seluruh Indonesia. Jadi 47 juta per tahunnya. Nah, hal ini 40 juta tersebut 47,97 tersebut atau 51 juta tersebut itu dibagi 12. Nah, itulah yang menjadi pendapatan rata-rata penduduk Indonesia. Tetapi apakah betul bahwa semua penduduk Indonesia itu berpenghasilan 51 juta per tahun atau 51 juta per tahun itu hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu? Nah, bisa disimpulkan bahwa di sini kita bisa lihat kelompok tertentu yang merupakan kelompok penguasa 80% dari 50% aset penduduk itulah yang paling tinggi pendapatannya. Mungkin bisa saja per orang 1 miliar per bulan, bisa saja satu orang 2 miliar per bulan, tapi itu tergantung dari pendapatannya atau bergantung pada posisinya masing-masing. Ya, nah jadi rata-rata pendapatan itu 4,25 juta. Nah tentunya kita saja masih sangat kurang pendapatannya jika dibandingkan dengan pendapatan orang-orang yang lebih rendah dari kita. Maka dari itu sebenarnya pendapatan per kapita tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa memenuhi persyarat tersebut atau bisa memiliki bisa memiliki pendapatan yang jauh melebihi batas-batas tersebut. Nah, pendapatan domestik bruto per kapita penduduk Indonesia diperkirakan bisa mencapai atau setara 345 juta per tahun asumsi kurs Bank Indonesia 14.809 per dolar itu nanti tahun 2045. Jadi 345 juta per tahun itu baru bisa dicapai tahun 2045 dengan asumsi kurs 14.893. Nah, kita lanjut pada poin selanjutnya, the working poor, jadi pekerja kelompok miskin. Jadi sekitar 6,5% penduduk itu kelompok pekerja miskin. Jadi siapa mereka? White and Asian itu adalah sebesar 4,7% dan Hispanic dan Black itu sebesar 10,5%. Jadi di sini bisa dilihat bahwa working poor itu berasal dari yang mayoritas itu pekerja miskin itu White and Asia itu sekitar 4,7% dan Hispanic and Black itu sekitar 10,5%. Nah, itu tentunya dari persentase 100% ya. Jadi kita dilihat bahwa di Asia itu sekitar 4,7% penduduk yang working poor tadi, kemudian di Hispanic itu sekitar 10%. Jadi lebih tinggi dari Hispanic itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada the declining in good job. Jadi di sini persentase sektor employer provide health insurance and coverage. Jadi di sini kita lihat bahwa penurunan dalam pekerjaan yang bagus itu kita lihat bahwa secara umum memang mengalami penurunan pekerjaan dan yang paling banyak adalah tentunya pada perempuan dan laki-laki juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari tahun ke tahun, private sector employee health provided health insurance coverage. Jadi kita lihat bahwa
memang dalam hal ini terjadi penurunan, declining in pekerjaan yang sangat bagus. Nah, selanjutnya the rise of the foreign born population. Jadi di sini bagaimana peningkatan orang-orang yang orang-orang luar atau dalam hal ini bangsa Hispanik dan bangsa Black dalam artian kulit hitam yang ada di Amerika. Nah, siapa yang memiliki keunggulan bahasa, siapa yang low skill, working poor, beban negara dalam kesehatan dan pendidikan. Jadi, ada kelompok tertentu yang memiliki keunggulan, yaitu keunggulan bahasa, tradisi, dan keragaman komunitas. Keunggulan ini karena dia memiliki keunggulan yang baik, misalnya untuk kelompok-kelompok Asia, Korea dan sebagainya, mereka pergi ke Amerika untuk menjadi pedagang, menjadi komunitas, dan membangun komunitas yang kemudian membuat mereka semakin kuat. Sementara di sisi yang lain untuk Hispanic dan Black itu mereka dianggap atau dalam hal ini kekuatan dari sisi skill mereka masih tetap rendah, masih disebut sebagai low skill, working poor, dan menjadi beban negara dalam hal kesehatan dan pendidikan. Tentunya yang diharapkan adalah bagaimana dia menjadi komunitas yang bisa menyelesaikan seperti kelompok Asia yang bahkan bisa meningkatkan pendapatannya melebihi penduduk asli Amerika itu sendiri berdasarkan data yang ada pada kajian ini. Nah, selanjutnya adalah kita lihat growing in dalam hal ini kita lihat prison population. Nah, educational attainment of male age stroke by race Hispanic. Jadi kita bisa lihat educational attainment. Jadi yang 8 tahun yang sampai pada some high school diploma, post secondary, some college graduate of more, itu bangsa white itu yang banyak dari 4%. Misalnya state of prison Lamaites. Nah, di sini kita lihat bahwa rata-rata mereka itu memiliki general population atau dalam hal ini yang college 23% yang mampu untuk berpendidikan tinggi. Nah, sementara untuk Black itu 11% dan Hispanic itu 8%. Nah, tentunya dalam hal ini dalam hal pendidikan tentunya yang lebih baik, yang lagi-lagi yang lebih baik adalah kelompok Amerika itu sendiri. Nah, kita lanjut bagaimana dengan spatial inequality. Dalam tentunya growing spatial inequality, di mana-mana terjadi peningkatan namanya inequality. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak didorong oleh pemerataan. Ini adalah misalnya kita lihat spatial inequality, misalnya seperti ini, income percentage below poverty, percentage with no health insurance. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa negara-negara bagian Northwest, Midwest, Southwest, metro status, inside metro. Jadi kita lihat income-nya dari 2002 ke 2006 itu dalam hal spasial ya, dari sisi wilayah ya. Jadi kita lihat bagaimana dari sisi wilayah. Dari pertumbuhan di Northwest itu 11%, Midwest 7%, dan West 13%. Kemudian dari sisi poverty-nya itu change sebesar 0,6, 0,9, kemudian 0,00 minus negatif. Kemudian percentage with not health insurance. Jadi yang paling banyak asuransinya itu hanya di dalam hal ini di South di bagian Amerika, dalam hal ini bagian selatan Amerika Serikat. Nah, tentunya ini adalah spasial itu dalam artian adalah lokasi. Jadi hal ini
berkaitan dengan lokasi yang ada di Amerika Serikat, yang melihat bahwa di manakah negara yang paling bagus income-nya, di manakah negara yang persentase kemiskinannya paling kecil. Nah, kita bisa melihat tadi bahwa misalnya persentase kemiskinan terbesar itu di South, kemudian income change-nya paling rendah, dan micro insurance health-nya paling juga paling tinggi with yang tidak punya micro insurance. Jadi tentunya kalau di sini di Sulawesi Selatan, di Indonesia, hal itu bisa dilihat bagaimana perbandingan satu daerah dengan daerah lain yang disebabkan oleh perbedaan wilayah, yang tentunya perbedaan wilayah tersebut membuat struktur perekonomian di wilayah yang satu dengan lainnya berbeda. Nah, lanjut pembangunan pada perkotaan. Jadi increasing metropolitan inequality. Jadi dia bisa begini. Apakah itu di Indonesia ataupun di Amerika, yang namanya pembangunan perkotaan itu tentunya akan menghadirkan namanya inequality. Seperti pada background dari gambar ini, kita lihat bahwa di balik gedung-gedung pencakar langit ada gubuk-gubuk di belakang pencakar langit tersebut. Gubuk-gubuk itu adalah tempatnya para orang miskin, para imigran kota, atau dalam hal ini para urban, yang tentunya tidak bisa mendapatkan pendapatan yang cukup memadai untuk bisa memiliki rumah, atau cukup memadai untuk bisa membangun gedung seperti yang ada di belakangnya. Nah, tentunya dalam hal ini pada pembangunan pada perkotaan, ada tidak terkena dampak. Siapakah mereka yang tidak terkena dampak itu? Ya, kelompok-kelompok yang sering kita lihat seperti ini, tetap perumahan dan rumahnya dan sebagainya tetap menjadi bagian dari kemiskinan. Maka dari itu kadang suatu perkotaan itu menjadi pusat kriminal dan menjadi pusat kemiskinan. Karena memang di perkotaan itu dari sisi dari sisi pendapatan, kadang memang kelompok-kelompok tertentu itu sangat susah. Atau dalam hal ini, jika dia punya pendapatan, maka biaya hidupnya juga terlalu tinggi. Maka dari itu, kadang dia menjadi pusat kriminal dan pusat kemiskinan. Kemudian selanjutnya adalah increasing rural inequality. Nah, misalnya seperti ini, tentunya yang kita harus lihat adalah pertama, bagaimana kompetisi global. Kemudian dalam kompetisi global ini, misalnya dalam hal pertanian. Kompetisi global, maka produksi pertanian menurun, penduduk bermigrasi ke kota. Penduduk bermigrasi ke kota tentunya disebabkan karena kondisi di daerah atau di perkampungan dianggap tidak layak lagi untuk mendapatkan penghasilan. Maka dengan harapan ingin mendapatkan penghasilan lebih, maka dia bermigrasi ke kota untuk mendapatkan penghasilan itu sendiri. Nah, hal yang lain adalah bagaimana shaping global warming. Yang lain selanjutnya dari materi itu adalah Shaping Global Warming, the US Economic Engine. Jadi bagaimana untuk tetap menjadikan bumi ini tetap bersahabat, dan ya kita berharap bahwa bumi ini tetap bersahabat dan tetap menjadi keseimbangan untuk keberlangsungan keberlangsungan penduduk di bumi ini. Nah, kita tahu semua bahwa dalam kajian ini Amerika merupakan economic engine, dalam artinya bahwa merupakan pusat ekonomi, tetapi membuat pemanasan global adalah mesin ekonomi Amerika Serikat. Yang membuat pemanasan yang paling besar adalah Amerika Serikat itu sendiri. Walaupun misalnya jumlah penduduknya 4%, kemudian tetapi dilihat bahwa
dia juga menghasilkan 23% CO2 itu diproduksi di Amerika Serikat atau bisa dikatakan 4%. Dan kemudian itulah yang menyebabkan namanya pemanasan global. Dan hal ini memberitahukan kepada kita semua bahwa Amerika dengan segala kekuatannya memang kedikdayaannya muncul, tetapi disertai dengan pengerusakan bumi yang paling besar juga dari Amerika. Nah, kemudian yang terakhir, jadi di sini bagian terakhir adalah the future of local economic development planning, bahwa masa depan local economic development planning, masa depan pembangunan ekonomi lokal. Jadi hal yang harus dibangun setelah people left out the new economy, bahwa bagaimana kita membangun sebuah daerah untuk di masa depan. Sebagaimana yang saya bahasakan sebelumnya atau saya bahas sebelumnya di bagian awal pada materi perkuliahan ini, bahwa suatu kota atau suatu kabupaten itu sangat mempengaruhi bagaimana perekonomian dunia. Jika satu kabupaten baik prestasi kinerja ekonominya dan diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain dan diikuti oleh negara-negara yang lain, dan itu menjadi sebuah komoditas yang bisa membangun perekonomian itu sendiri yang diawali dari daerahnya masing-masing. Nah, di sini saya sampaikan bahwa setiap daerah berbeda, maka perencanaan pembangunan ekonomi harus disesuaikan pada wilayah dan sistem ekonominya. Jadi, kita tahu bahwa karakteristik perekonomian di Sulawesi Selatan berbeda dengan karakteristik perekonomian di Jakarta, Jabodetabek, dan sebagainya. Dan selain itu, maka dari itu untuk membangun perekonomian yang jauh lebih baik, maka dibutuhkan memang sebuah penelitian atau sebuah kajian yang bisa memberikan kajian-kajian yang terbaik, gambar yang terbaik untuk mengambil kebijakan dalam hal perencanaan local economic development atau perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Nah, sekali lagi tentunya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing agar bisa bekerja maksimal untuk menciptakan perekonomian regional atau spasial bisa lebih cepat untuk berkembang. Saya kira adik-adik cukup sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Mohon maaf jika ini membosankan, tetapi harus kita membahas pula. Mungkin nanti sebaiknya ada barangkali saran-saran dari adik-adik bagaimana sebaiknya dari proses perkuliahan kita ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup kita. Kita berdiskusi di grup tersebut, baik dengan Samoke ataupun dengan kita berdiskusi melalui Telegram mata kuliah kita, Ekonomi Regional. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.